Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 5 kelas A ICT Pembelajaran Biologi yang beranggotakan 4 orang, yaitu Loli Nadila Putri, Indriani Tuturian, Roberto Pangundian Tampu Bolon, dan Zanti Rahmasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi virus. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai virus corona. Maka dari itu, pentingnya bagi kita memahami mengenai virus itu sendiri. Virus merupakan suatu partikel yang masih diperdebatkan statusnya, apakah ia termasuk makhluk hidup ataupun benda mati. Virus dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan, sedangkan virus dikatakan benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri atau replikasi dalam tubuh inang. Ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus terdiri dari yang pertama itu bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel, berupa partikel yang disebut virion. Yang kedua itu berukuran 20-300 mm. Yang ketiga itu memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA atau DNA. Yang keempat berupa kristal, dianggap sebagai benda mati. Yang kelima itu bentuknya beragam, antara lain oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Yang keenam itu tersusun atas asam nukleat. Bentuk dan ukuran virus itu berbagai macam, ada yang bulat, oval, memanjang, silindris, dan ada juga yang berbentuk T. Ukuran virus sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukuran virus lebih kecil daripada bakteri. Ukuran berkisar dari 0,02 mikrometer sampai 0,3 mikrometer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan susunan tubuh virus. Yang pertama itu ada kapsid. Kapsid itu merupakan lapisan pembungkus tubuh virus yang berfungsi memberi bentuk virus dan mempermudah penempelan. Yang kedua itu isi. Terdapat di sebelah dalam kapsid berupa materi genetik atau molekul pembawa sifat keturunan, yaitu DNA atau RNA. Yang ketiga itu ada kepala. Kepala virus berisi DNA, RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Yang keempat, ekor. Selanjutnya, perkembangbiakan virus. Proses reproduksi virus disebut replikasi atau penggandaan diri tubuh virus yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sel dari organisme yang ditumpanginya. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya struktur tubuh virus sangat sederhana, sehingga untuk melengkapi bagian-bagian yang diperlukan dalam proses replikasinya, virus memanfaatkan protoplasma sel inang. Protoplasma sel inang dibutuhkan virus untuk mereplikasi asam nukleat dan mensintesis selubung protein virus. Reproduksi virus terbagi menjadi dua. Siklus litik atau lisis merupakan siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang. Istilah lisis mengacu pada tahapan akhir dari infeksi, yaitu ketika sel inang bakteri lisis atau pecah dan melepaskan virus-virus baru yang dihasilkan di dalam sel inang tersebut. Adapun tahapannya, yaitu yang pertama fase adsorpsi. Pada tahap ini, virus menempel pada permukaan dinding atau membran sel inang. Tempat penempelan virus terletak pada bagian yang mengandung protein tertentu yang dapat dikenali oleh reseptor virus. Selanjutnya adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan siklus reproduksi atau replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, bakteriofag akan membaur dengan sel inang dengan membentuk profag, sehingga sel inang tidak terlisis atau rusak setelah akhir masa inkubasi.
Bagaimana virus RNA memperbanyak dalam tubuh sel inang? Pertama, virus RNA akan ditranskripsi balik oleh enzim reverse transkriptase menjadi RNA atau DNA hybrid duplex. Kemudian, enzim reverse transkriptase akan menghilangkan rantai RNA, sedangkan DNA baru akan mensintesis satu untai DNA lagi menjadi double-stranded DNA. Double-stranded DNA ini akan berintegrasi ke dalam genom inang atau kromosom. Rantai RNA positif yang mengandung genom bersifat sama dengan mRNA yang fungsinya menjadi kodon dalam proses translasi protein. Pada tahap awal sintesis protein yang dibantu enzim replikasi untuk mengkatalisis atau mempercepat sintesis rantai RNA negatif. Selanjutnya, rantai RNA negatif disalin ulang menjadi RNA positif. Pada tahap sintesis protein kedua dibentuk protein struktural. Protein struktural akan dikemas bersama progeni positif RNA menjadi virion. Rantai RNA negatif pertama-tama harus dikonversi atau diubah dulu menjadi positif RNA atau mRNA dengan bantuan enzim RDRP atau enzim RNA dependent RNA polimerase yang dimiliki virion. Selanjutnya, klasifikasi virus. Berdasarkan kriterianya, virus dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama dilihat dari jenis asam nukleat, kemudian berantai ganda atau tunggal, selanjutnya itu ukuran dan morfologi termasuk tipe simetri kapsid. Yang ketiga, dilihat dari adanya enzim spesifik. Terus yang keempat, adanya kepekaan terhadap zat kimia dan keadaan fisik. Yang kelima, bagaimana cara penyebaran alat. Klasifikasi virus berdasarkan RNA terdiri dari yang pertama, Togaviridae, yang kedua, Flaviviridae, yang ketiga, Arenaviridae, yang keempat, Rhabdoviridae, yang kelima, Filoviridae, dan yang terakhir ada Paramyxoviridae. Klasifikasi virus berdasarkan DNA terdiri dari yang pertama, Adenoviridae, yang kedua, Herpesviridae, yang ketiga, Hepatnaviridae, yang keempat, Pepovaviridae, yang kelima, Parvoviridae, dan yang terakhir, Foxviridae. Peranan virus yang merugikan bagi manusia, contohnya yang pertama, hepatitis. Penyakit hepatitis biasa dikenal dengan sakit kuning. Hal ini disebabkan oleh warna kuning yang muncul pada bola mata juga kulit penderita hepatitis. Yang kedua, influenza. Virus influenza yang menyebabkan penyakit flu. Ketika seorang terkena flu, maka badan terasa nyeri, suhu tubuh naik atau demam, dan selera makan akan berkurang. Yang ketiga, campak. Virus penyebab penyakit campak disebut dengan virus morbili yang terjadi pada bagian-bagian kulit. Gejala penyakit campak adalah demam, mata terasa perih, dan sensitif terhadap cahaya, dan akhirnya muncul bercak merah. Peranan virus yang merugikan bagi hewan, yang pertama, penyakit kuku mulut. Penyakit ini menyerang kerbau, sapi, atau hewan ternak lain yang mengakibatkan mereka tidak mampu berjalan atau makan. Yang kedua, penyakit rabies yang disebabkan oleh virus Rhabdovirus yang menyerang hewan berdarah panas seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, dan lainnya. Yang ketiga, penyakit tetelo yang bisa menjangkiti ayam. Peranan virus yang merugikan bagi tumbuhan. Yang pertama, bercak kuning yang ada di daun tembakau diakibatkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. Yang kedua, cucumber mosaic virus, virus penyebab kerusakan buah mentimun. Yang ketiga,
Wheat mosaic virus, virus penyebab kerusakan gandum. Yang keempat, tungro yang merusak padi lewat hama wereng dan penyebab padi kerdil. Yang selanjutnya, Turnipyolo mosaic virus, virus penyebab rusaknya daun kapas dan daun jadi menggulung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan virus yang menguntungkan. Peranan virus yang menguntungkan bagi manusia. Yang pertama, membuat vaksin. Pemberian vaksin ke dalam tubuh manusia akan membuat tubuh kita menghasilkan antibodi terhadap patogen yang akan menyerang tubuh. Beberapa contoh vaksin antara lain. Pertama, vaksin MMR, Measles, Mumps, Rubella, yang berfungsi sebagai pencegah penyakit cacar air. Yang kedua, OPV, oral polio vaksin, berfungsi sebagai pencegah sakit polio. Virus yang menguntungkan bagi manusia. Yang kedua yaitu pembuatan pelawan racun atau antitoksin. Upaya menggabungkan DNA virus dengan DNA lain yang menguntungkan akan mempengaruhi bakteri yang nantinya akan diinfeksi. Yang ketiga, pelemahan bakteri. DNA dari virus lisogenik yang kemudian memasuki bakteri patogen, membuat bakteri itu jadi tak berbahaya jika masuk ke dalam organ tubuh manusia. Yang keempat, pemanfaatan virus dalam dunia kedokteran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.